Rektor. Kepada Rektor Institut Agama Islam Cirebon, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Wal qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah 2 Jawa Barat, yang kami hormati Ketua Pimpinan Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon beserta jajaran pengurus, yang kami hormati Senat Institut Agama Islam Cirebon, yang kami hormati para tamu undangan dan yang berbahagia para wisudawan dan wisudawati. Marilah kita bersyukur seraya saya mengejak pada kesempatan yang berbahagia ini pertama kali kita iringi dengan suasana untuk menundukkan hati, mendoakan almarhum Ketua Yayasan Islamic Center. 5 hari yang lalu beliau meninggalkan kita semua. Semoga beliau ditetapkan imannya, keluarga yang ditinggalkan ditetapkan kesabarannya. Betapa beliau saat memimpin kita semua hampir 10 tahun ke belakang, dengan segala kerendahan hati dan kekuatan melihat segala sesuatu, kemudian beliau bisa mampu menghantarkan kita bersama-sama berada di tahap yang paling mungkin bisa disebut terbaik. Dan moga-moga segala amal yang beliau lakukan menjadi amal saleh, seraya Allah mengampuni segala hirapnya. Untuk kesamaan doa kita dalam rendah hati kita, saya mengawali pidato ini dengan mengajak hadirin sekalian bersama-sama membaca Al-Fatihah. Terima kasih hadirin. Wisudawan, wisudawati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu 30 Desember 2020 kita dapat melaksanakan wisuda untuk kita yang ke-27. Dan sesungguhnya untuk para wisudawan dan wisawati sekarang, Anda sesungguhnya telah menjadi wisudawan yang pertama di Institut Agama Islam Cirebon. Kenapa demikian? Kita sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon, dan pada tanggal 13 Maret 2020 telah berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Cirebon oleh KMA RI nomor 317 tahun 2020 tentang izin perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon menjadi Institut Agama Islam Cirebon. Alhamdulillah pula data STAI Cirebon baik mahasiswa, data dosen dan lainnya telah migrasi ke Institut Agama Islam Cirebon
di PD Dikti tanggal 28 November 2020 dan di Ban PT tanggal 12 Desember 2020. Jadi saudara yang diwisuda saat ini, pada hari ini adalah sebagai wisudawan dan wisudawati Institut Agama Islam Cirebon. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, ada baiknya sedikit saya sampaikan pembicaraan yang beberapa bulan ke belakang mengemuka. Ia adalah statement yang mungkin klasik, tetapi pada konteks beberapa bulan ke belakang ini menjadi hangat kembali, yaitu pernyataan bahwa sarjana bukanlah kompetensi. Bagaimanakah kita menanggapi dan menghadapi statement ini? Kira-kira bagaimana tanggapan kita, hai para wisudawan dan wisudawati? Dan bagaimana kita menghadapi statement ini bahwa kita, Anda sekalian yang diwisuda pada hari ini, sebetulnya bisa saja disebut sebagai sarjana yang belum tentu berbasis kompetensi. Sarjana itu bukanlah kompetensi. Saya kira patut bagi saya pada kesempatan pidato ini, kendati pun memang harus memaparkan hal-hal yang objektif, tetapi panggilan hati mengatakan bahwa kita ada dalam core sistem nilai agama Islam. Dari itu kemudian kita sadar bahwa kita diajarkan untuk secara total melaksanakan segala nilai yang tertuang di dalam ajaran Islam, dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah semuanya, hai orang-orang yang beriman, ke dalam Islam secara total. Jangan pernah mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Dari sini kemudian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa totalitas dalam beragama Islam itu mutlak. Dan ketika kita harus menjawab pernyataan bahwa sarjana bukanlah kompetensi, kita bisa berkonsultasi, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Maaf, yarfi'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, lalu ia menuntut ilmu. Beriman dibarengi dengan menuntut ilmu akan membuat kita berada di tahap yang paling tinggi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Para wisudawan dan wisudawati, jika kita memang belajar di kampus ini, tak lain basisnya adalah keimanan. Dan karena keimanan itu kemudian kita sadar kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, maka kesarjanaan kita ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasca para wisudawan dan wisuda, pasca para wisudawan dan wisudawati di wisuda, sepulang dari gedung ini, ingatlah, tetapkanlah hati bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetaplah hati bahwa kita tetap menuntut ilmu kendati pun sudah menjadi sarjana. Dan Nabi ajarkan bahwa kita tidak boleh berhenti dari menuntut ilmu. Belajarlah sejak dalam buayan sampai ke liang lahat. Dalam konteks dinamika kehidupan kita, kosmos kita kali ini,
maka agama Islam pun sudah menyiapkan ajaran kepada kita. Representasinya misalnya Nabi ajarkan, Nabi informasikanlah, ajarkanlah pada anak-anakmu berkuda, ajarkanlah pada anak-anakmu memanah, ajarkanlah pada anak-anakmu untuk berenang. Kalau kita coba lihat sabda Nabi ini, misalnya dengan kebahasaan, pakai salah satu konsep pikir Hanafi, misalnya dengan dalalah. Dalalah itu bisa diterapkan dalam nas ini, dalalah nas misalnya. Lalu kita tarik dengan mafhum tabai, maka sesungguhnya Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita menguatkan pikiran kita dalam keimanan kita untuk menguasai teknologi. Berkuda itu sesungguhnya ilustrasi dari ajaran tentang transportasi, teknologi transportasi, dan itu mengisyaratkan kepada kita sarjana Islam apapun basisnya, apakah dia rumpunya ilmu-ilmu kewahyuan seperti kita, ilmu-ilmu keagamaan seperti kita pun tidak bisa menafikan bahwa kita harus paham tentang teknologi, atau ada representasi kita yang memang punya potensi bawaan kecerdasan dalam ilmu-ilmu terapan untuk mengembangkan, kendati pun kita adalah sarjana basisnya ilmu-ilmu kewahyuan atau ilmu-ilmu keagamaan. Kemudian kita diajarkan untuk memanah itu dalam pemahaman dalalan nas mafhum tabai adalah kita harus tepat melihat ke depan, tepat sasaran, kita harus punya ilmu tepat guna. Jangan sampai kita tidak punya efektivitas, efisiensi dalam melihat dan bertarung dalam dinamika kehidupan kita ke depan. Sarjana kita harus seperti itu. Diajarkanlah anak-anak berenang, itu pun isyarat dalam dalalah nas mafhum tab'i, sesungguhnya kita harus kuat fisik, kuat psikis, mampu menyerbangi apa saja, ombak mana saja, air sedalam apa saja, semuanya harus mampu dilewati oleh kita. Itu jiwa, dan jiwa itu diajarkan tak lain adalah kuatkanlah jiwa, nafsul mutmainnah, keimanan kita. Lalu sepanjang kita menuntut ilmu, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para wisudawan dan wisudawati, sah-sah saja statement bahwa sarjana bukanlah kompetensi. Itu harus dilihat secara positif oleh kita. Kita harus melihatnya dengan introspeksi, dan memang kita bisa melihat bahwa ini cara berpikir logika matematis murni, bahwa A bila ditambah B, AB. Sesungguhnya kalau kita lihat tataran berpikir non matematis, misalnya kemudian melihatnya dengan standar objek sosial, A jika itu jelek ditambah B pun jika itu jelek, maka akan menjadi 2 jelek. Tapi dengan standar cara berpikir empiris, kenyataannya 1 tambah 1 adalah 2. Tapi dalam tataran empiris sosial misalnya, 1 itu baik, 1 kemudian adalah buruk, maka menjadi 0. Cara berpikir inilah yang kemudian juga harus dikembangkan. Kita lihat buku yang baik dari Ibnu Qayyim, Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin. Dia menuliskan menolak cara berpikir logika matematis. Memang kompetensi itu haruslah berkorelasi positif dengan apa yang ada di lapangan. Tetapi kalau kita lihat, penglihatan kita perluas, variabel penglihatan kita perluas, bahwa misalnya objek dari pembicaraan adalah manusia. Manusia itu kemudian bisa dilihat dari potensi-potensinya, tidak hanya potensi biologis dan psikologis. Potensi kecerdasannya kemudian berbeda-beda. Ada ya yang menguasai kecerdasan verbal, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, interpersonal, dan lain sebagainya. Maka mahasiswa yang kuliah pun, yang bila ia kuliah di ekonomi syariah, bisa jadi potensi kecerdasan bawaannya bukanlah kecerdasan matematikal, tapi mungkin verbal, dia pandai berbicara, tapi mungkin sosial, pandai bersosial. Dan ketika dia memang harus menjadi sarjana, tidak mutlak dari basis akademiknya lah yang menjadi aspek menonjol dalam kehidupannya, karena potensi bawaannya tidaklah seperti apa yang ada di ruang prodinya. Saya kira
Wisuda dan wisudawati, patutlah Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wujud terus belajar seperti yang diajarkan. Tidak pernah berhenti dari sini. Syukur pada 2 tahun ke depan Anda semuanya bisa kuliah di kampus ini untuk mengikuti jenjang magister. Insyaallah kita akan segera mendapatkan izin program pasca sarjana. Saya ucapkan selamat dan kembalilah dengan hati-hati serta menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka COVID-19. Jangan bubar dengan rame dan lain sebagainya. Pulanglah ke rumah. Jangan ada klaster-klaster baru di ruangan komplek perguruan ini. Wallahu afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.